Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngulik Horor. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, Mimin ingatkan untuk segera klik subscribe dan juga berikan komentar positif setelah menonton video kali ini. Dan video kali ini, Ngulik Horor akan menceritakan sebuah kisah Tumbal Pesugihan Maryam yang ditulis oleh Ayah Edward, yaitu pemilik channel Ngulik Horor ini. Dan yang tidak kalah penting, yaitu nama dan tokoh di cerita kali ini bukan nama sebenarnya. Dan untuk menyingkat waktu, mari kita masuk ke pokok ceritanya bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Perkenalkan, nama saya Tito. Cerita ini berawal ketika saya melakukan perjalanan menuju sebuah kampung yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Oh ya, pekerjaan saya sehari-hari adalah seorang guru ngaji dan pengisi pengajian. Jadi karena itu, saya sering diundang ke berbagai kota untuk mengisi ceramah, maulid nabi, acara khitanan, nikah, dan lain sebagainya. Hari itu saya mendapatkan telepon dari teman lama, sebut saja namanya Budi. Tiba-tiba teleponku berbunyi. Halo, Assalamualaikum. Maaf, ini siapa ya? Waalaikumsalam, Pak Ustadz Tito. Ini Budi, teman kamu zaman kuliah dulu. Oh iya, Budi ini anaknya periang, rajin dan termasuk orang yang pintar di zaman kuliah saya. Dia kuliah pun karena mendapatkan beasiswa. Oh Budi, gimana kabar Bud? Tanya saya. Alhamdulillah, kabar baik. Kamu apa kabar Tok? Alhamdulillah, saya sehat. Tinggal di mana Bud sekarang? Anak sudah berapa? Saya tinggal di anak, alhamdulillah sudah 3. Kamu sendiri anak berapa Tok? Alhamdulillah, baru 5, istri 1. Widih, hebat. Emang istri pengen berapa, Tok? Hahaha. Budi pun tertawa mendengar candaan saya. Bercanda, Mas Budi. Biasalah. Oh iya, tumben. Ada perlu apa telepon? Tahu nomor saya dari siapa? Budi pun menjawab. Oh iya, sampai lupa. Dapat nomor dari siapa sih? Nggak penting. Gini, Tok. Sebenarnya saya minta maaf. Kebetulan saudara saya ada yang lagi hajatan. Lah dia nyuruh buat saya cari ustadz atau penceramah yang tidak biasa ngisi di kampung, maksudnya gitu, orang-orang lain. Lah saya ingat kamu dah, biar bisa bantu saya isi acara saudara di acara khitanan. Oh boleh. Kapan acaranya Bud? Rencana besok hari Minggu malam tanggal 15 Mei 2003 Bada Isya. Gimana Tok? Bisa bantu saya nggak? Insya Allah Bud, nanti saya akan datang ke sana. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Saya beserta rombongan tim menuju kampung Budi. Perjalanan kurang lebih memakan waktu 8 jam dari tempat tinggal saya. Tapi saya rasa ada yang aneh ketika saya hendak menaiki mobil menuju kampung Budi. Tapi akhirnya, berhubung Budi adalah teman main saya dari zaman kuliah, maka saya mencoba berangkat menghadiri undangan saudara Budi. Dan benar saja, pada saat kami melakukan perjalanan tiba-tiba saya mengantuk. Saya pun tertidur dan akhirnya saya bermimpi. Dan mimpi itu hampir mirip dengan hal yang tadi saat saya hendak berangkat. Di situ saya mulai merasakan keraguan. Pada saat saya tertidur saya bermimpi, tiba-tiba saya dan tim masuk mobil dan melewati jalan yang sangat tidak wajar. Di perjalanan itu, di mana setiap tikungan pasti ada anak kecil yang berteriak memanggil nama saya. Tapi saya meminta berhenti. Pasti anak itu menghilang. Saya dan tim pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tikungan yang sangat gelap, anak itu muncul lagi dan memanggil nama saya. Kami pun kembali berhenti. Dan kali ini, anak itu tidak menghilang. Dia diam saja saat saya tanya, tapi malah meraih tangan saya dan mengajak saya masuk ke gang sempit pohon besar.
yang ternyata tidak jauh dari situ ada rumah besar yang berisi anak-anak kecil seusianya. Dan tiba-tiba muncul di belakang saya nenek tua yang hanya berbicara satu kalimat. Kemudian nenek itu langsung pergi. Nenek itu berbicara kepada saya di telinga. "Kamu selamatkan anak itu, anak muda." "Saya, Nek. Nenek di mana?" Dia tidak menghiraukan dan berlalu pergi. Dan tiba-tiba muncul orang tinggi besar berwarna hitam. Matanya merah menyala dan berucap, "Kamu jangan ikut campur urusan atau kamu akan mati." "Kamu siapa?" Dan saya menoleh ke arah anak kecil tadi. Tapi anak itu tidak ada. Dan tiba-tiba saya terbangun. Dan ternyata itu hanya mimpi belaka. Saya pun menanyakan kepada tim, "Ini sudah sampai mana ya?" Antok pun salah satu tim saya menjawab, 10 menit lagi nyampe Pak Ustadz." Alhamdulillah, dalam hati saya. Saya juga bersyukur karena tadi hanyalah mimpi. Tidak lama kemudian sampailah kami di rumah teman saya, yaitu Budi. Kami pun parkir dan turun dari mobil. Setibanya kita sudah disiapkan sambutan khusus sama teman saya Budi. "Assalamualaikum." Budi pun menjawab, "Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga ke sini." "Alhamdulillah. Gimana perjalanan? Lancar kan? Ada masalah nggak?" "Alhamdulillah, lancar Bud, aman." "Ya wis, ayo masuk, duduk sambil ngopi di dalam." "Masya Allah, repot banget sampai sebanyak ini kamu siapin, Bud." "Udahlah, santai saja. Alhamdulillah ada kok." Saya pun masuk, tak lupa mengajak rombongan saya untuk ikut masuk dan menikmati hidangan dari teman saya Budi. Setelah kita selesai, kita pun diajak bersantai di teras rumah Budi. Perbincangan hangat pun kita lalui hari itu. Dan tidak terasa, azan maghrib telah berkumandang. Kita pun menuju mushola untuk melakukan sholat berjamaah. Selesai sholat, kita kembali ke rumah Budi. Memang saya sengaja, 2 hari sebelum hari H, saya sudah datang ke rumah Budi. Tidak lupa sebelumnya juga saya sudah mengabari Budi bahwasanya saya akan datang 2 hari sebelum acara dimulai. Kalau saya mau menginap di rumahnya 2 hari. Dan sembari duduk di teras, tiba-tiba ada anak kecil yang tadi di mimpi saya. Dia lewat dan mengucapkan salam. Di dalam hati saya berucap, seperti kenal sama anak itu. Tapi, ya udahlah, saya abaikan saja karena saya dan Budi juga masih bercerita tentang masa kuliah kami dulu. Sembari saya bertanya, "Bud, siapa anak tadi?" "Oh iya, itu si Yusuf, anak Pak Bambang yang bekerja di rumah ujung pengkolan jalan tadi. Kan kamu pas lewat ke sini ada pengkolan, ada rumah besar. Di sana dia bekerja." "Oh, di sana ya? Iya, tadi samar-samar saya lihat pas kebangun karena saya tidur." Kami berdua pun kembali melanjutkan obrolan sambil tertawa hingga larut malam. Kini waktu menunjukkan pukul 2 pagi hari. Saya pun pamit untuk sholat hajat, lalu istirahat. Budi pun langsung membereskan semua makanan dan sisa kopi tempat kami nongkrong. Akhirnya malam ini saya bisa bertemu, ngobrol dan menginap di rumah teman lamaku. Saya pun selesai sholat bergegas untuk istirahat. Dan sebelumnya saya cek semua tim apakah sudah istirahat atau belum. Syukurlah mereka semua sudah nyenyak tertidur. Saya pun masuk ke kamar yang sudah disediakan Budi temanku untuk istirahat. Dan kejadian mimpi itu pun kembali datang pada saya saat saya tertidur. Bedanya, ini semakin jelas dan semakin nyata seperti terjadi sesungguhnya di dunia nyata. Anak itu kembali muncul di mimpi saya. Saya sadar benar, jelas muka anak itu saya kenal. Iya, itu Yusuf, anak yang tadi saya tanyakan kepada si Budi. "Om, tolongin saya Om, tolong saya," ucap si Yusuf mengarah kepadaku. Saya berlari mengejar anak itu hingga sampailah di tempat saya mimpikan kemarin.
Dan tiba-tiba azan subuh berkumandang. Saya pun terbangun dan kembali beristighfar. Saya segera ambil air wudhu dan langsung menuju musola terdekat. Selesai salat, Budi sudah menyambutku dan tim untuk menikmati teh hangat buatan istri Budi. Gimana Pak Ustadz? Kerasan kan di kampung saya? Sejuk, dingin, udara sangat segar, dan orang-orang kampung di sini juga ramah-ramah kan? Alhamdulillah Bud, bersyukur kamu ini. Kampung indah, sejuk, nyaman, ya enak lah pokoknya Bud. Ya Alhamdulillah Pak Ustadz Tito. Tiba-tiba Yusuf terlihat berlari lewati kami yang sedang berbincang. Dia berlari sambil berteriak-teriak, gak karuan. Pergi, pergi, pergi kamu, pergi, tolong, tolong, pergi. Begitulah teriak Yusuf. Saya pun beranjak hendak mengejar Yusuf. Tiba-tiba Budi pun menghentikan langkahku, menggapai tangan saya dan bilang, "Sudah Pak Ustadz, biarkan saja. Di sini anak seusia dia, setiap tahun pasti ada yang seperti itu. Saya takut kalau Bapak kenapa-napa." Lah, kasihan Bud. Lepasin tangan saya Bud. Sudah, biarkan saja. Hari ini pasti dia tidak apa-apa. Sebentar lagi juga sadar. Saya pun keheranan. Jadi anak seusia dia sering ada yang begitu Bud setiap tahun. Saya pun mencoba tenang dan duduk kembali. Iya, dia akan begitu selama 3 hari. Lalu setelah itu pasti dia akan ditemukan sudah tidak bernyawa di dekat pohon besar yang tadi kamu lewati. Astagfirullahaladzim, kok bisa begitu? Entahlah, warga di sini sudah pasrah. Pernah didatangkan orang pintar pun malahan menjadi korban. Obrolan kami pun terhenti oleh panggilan istri Budi yang menyuruh kami untuk sarapan di dalam. Kami pun semua diajak masuk sama Budi, dan tiba-tiba nyata di telingaku suara nenek itu lagi. Cucu, kamu orang terpilih, kamu orang baik. Selamatkan kampung ini, selamatkan cucu saya Yusuf. Saya pun mencoba berkomunikasi dengan batin sama nenek itu, tapi tetap tidak ada jawaban sama sekali. Dan akhirnya saya abaikan saja. Saya berpikir ini hanya halusinasi saya saja. Singkat cerita, kami semua pun selesai makan dan saya berpamitan sama Budi untuk berkeliling kampung ini, sekedar menyapa para warga sebelum acara pengajian yang saya akan isi malam nanti. Saya temenin gak Pak Ustadz? Gak usah Bud, saya sendiri saja sama teman saya 1 orang. Kamu dan tim membantu warga saja untuk urus keperluan acara nanti malam. Baiklah, kalau nanti bingung kamu tinggal telepon saya, nanti saya jemput. Siap, beres, saya jalan duluan ya. Mat, temenin saya. Baik Pak Yai. Kami berdua pun menyisiri kampung ini. Hampir setiap gang kami masuki, sampai akhirnya kami berhenti untuk singgah di sebuah warung kopi di pinggir desa. Bu, kopinya 2 kopi hitam ya. Ibu Waryem namanya. Baik Pak Ustadz, silakan duduk. Baik Bu, sejuk ya Bu di sini. Padahal sekarang sudah jam 10:30, tapi udara di sini masih enak. Cuaca juga agak panas. Bu Waryem pun menjawab, ya begitulah Pak Ustadz, hidup di kampung mah. Bu Waryem pun menyeduhkan kami secangkir kopi. Akan tetapi tiba-tiba saya mendengar suara nenek itu lagi. Cucu, lihat ke kanan sekarang cu. Aku pun seketika kaget dan segera melihat ke kanan. Benar saja, saya lihat nenek itu berdiri di samping pohon besar, melambaikan tangan ke arahku sambil dia sesekali bilang, "Kemari cu, kemari." Aku pun segera bangun dan bilang sama Ahmad, "Mat, kamu tunggu Bapak di sini. Saya ada urusan sebentar." "Baik Pak Ustadz."
Saya pun beranjak menemui nenek itu. "Cu, apakah nama kamu Tito, anak dari Pak Ustadz Samroni?" "Iya betul, Nek. Kok nenek tahu nama saya dan orang tua saya?" "Itu tidak penting. Nenek mau berpesan. Nenek minta kamu selamatkan kampung ini dan juga Yusuf cucuku." "Tapi Nek, emang kenapa dengan Yusuf?" "Satu hari lagi tiba saatnya giliran Yusuf." "Kenapa Nek dengan Yusuf, Nek?" "Dia akan menjadi tumbal yang ke-25 oleh jin itu. Karena dengan Yusuf jadi tumbalnya, jin itu akan berubah sangat kuat dan susah untuk dikalahkan." "Siapa, Nek? Yang tega dan manusia tamak siapa yang terus meneror kampung ini setiap tahunnya?" "Dia adalah Maryam, perempuan yang haus dunia dan sudah menjadi budak iblis. Dia tinggal di rumah besar yang ada di depan tikungan sana. Yang ada pohon besarnya. Dia sudah gelap mata dan menjadi budak iblis." "Nek, maaf, apa yang harus saya lakukan?" "Kamu bawa pedang ini, dan ketika saatnya nanti pedang itu akan bergerak. Dia akan membawa kamu ke arah di mana jin itu akan menjadikan Yusuf cucuku menjadi tumbal." "Baik, Nek, saya akan usahakan semaksimal mungkin." "Kamu pasti bisa. Nenek yakin, karena kamu juga titisan orang yang hebat. Nenek yakin kamu akan mengalahkan jin itu." Tapi Nek, tiba-tiba nenek itu sudah tidak ada lagi. Saya pun keheranan sendiri dan bergegas kembali ke warung dan meminum kopi pesanan saya yang sudah dingin karena sudah kelamaan. Ahmad pun bertanya kepadaku, Pak Ustadz, dari mana Pak? Kok lama?" "Saya cuman ke situ sebentar, ada yang ingin berbicara pada saya." "Oh, gitu. Diminum Pak Ustadz kopinya. Sudah dingin." "Kamu sudah nambah belum, Mat, kopinya?" Hehehehe. Saya pun tertawa kepada Ahmad. Ibu Waryam keluar dan membawa gorengan. Alhamdulillah ada gorengan. Saya pun bangun untuk mengambil gorengan hangatnya. Dan tiba-tiba Bu Waryam kaget dan jongkok di depanku sambil melipat tangannya. "Selamat datang, Dorotuan di kampung ini." Saya seketika kaget dan segera membangunkan Ibu Waryam. "Bangun Bu, bangun." "Sudah Bu." Ibu Waryam pun bangun dan bertanya kepadaku, "Maaf Tuan, apakah pedang yang Tuan pegang itu berasal dari nenek tua di pohon itu?" Saya pun menjawab, "Iya, benar Bu. Ada apa ya dengan pedang ini?" Ibu Waryam pun menceritakan kisahnya. 24 tahun sudah nenek menunggu Tuan untuk menyerahkan pedang yang Tuan pegang itu. Karena itu adalah pedang peninggalan Uyut Seto, Uyut kamu yang dulu menyelamatkan kampung ini. Tapi rupanya jin itu mengelabui Uyut kamu dan dia sekarang berusaha menguasai kampung ini lagi melalui Maryam yang tamak dunia. Jika nenek sudah memberikan kepadamu pedang itu, sudah tidak salah lagi. Tuan akan meneruskan perjuangan Uyut Tuan untuk menyelamatkan kampung ini. Dan obrolan panjang lebar saya dengan Ibu Waryam selesai dengan kumandang azan zuhur. Saya pun berpamitan untuk ke musola, sholat dan prepare untuk pengajian malam ini. Singkat cerita, pengajian pun sudah selesai. Setelah acara selesai, saya kembali ngobrol sama Budi di rumah Budi. Dan dari arah samping, Yusuf datang mengagetkanku. Dan Budi, dia diam di depan kami, lalu duduk serta sungkem kepadaku. Yusuf berbicara,
Tuan, selamatkan saya dan kampung ini. Saya minta tolong. Saya pun menjawab, Sup, sudah bangun. Yusuf pun bangun dan tiba-tiba angin mendadak kencang dan langit menghitam. Terdengar suara pedang saya yang saya dapatkan dari nenek tadi siang, diiringi dengan suara tawa Buto yang matanya merah menyala. Bawa kemari tawananku, anak muda. Ustadz mau kencur. Budi dan Yusuf seketika ketakutan dan bersembunyi di belakangku. Aku menatap Buto itu dan pedang saya pun terbang dan berhenti tepat di depanku. Pedang kala buta. Jangan bermimpi kamu anak muda bisa mengalahkanku dengan pedang karatan itu. Lepaskan anak itu dan juga kampung ini atau saya akan meleburmu. Coba saja kalau kamu sanggup, bocah ingusan. Aku buka pedang itu dari sarungnya dan segera aku berlari menuju Buto itu untuk menusuknya. Tetapi aneh, pedang itu seperti tidak ada gunanya saat mengenai Buto itu. Malah saya terlempar sama Buto itu dan Buto itu berlari ke arahku. Saya dicekiknya, diangkatnya dan kembali saya dilempar keras hingga saya menabrak dinding rumah Budi. Di situ saya lemas tidak berdaya. Tubuhku terasa tidak ada tulang lagi untuk bangun melawan Buto itu. Buto itu pun tertawa kembali meledekku. Mampus, mampus kamu anak muda. Aku pun pasrah, tidak kuat lagi untuk bangun. Buto itu pun mengejar Yusuf, akan tetapi tim saya, yaitu santri saya, menghadangnya dengan sekuat tenaga. Waktu itu saya hanya bisa melihat semua santri terpental dan tidak sadarkan diri. Buto itu kembali tertawa. Saya berteriak, Sup, lari, lari Yusuf, cepat. Yusuf pun berlari, tapi ada yang aneh. Saat Yusuf berlari, dia hanya bisa mengarahkan tubuhnya ke arah pohon tua pinggir jalan itu. Angin bertiup sangat kencang. Yusuf terus berlari sebisanya dan diikuti oleh Buto itu. Saya lihat Budi hanya pingsan tidak berdaya. Aku berusaha untuk bangkit, tapi tidak pernah bisa. Kemudian saya lihat pedang itu kembali terbang ke arahku. Saat pedang itu sampai di depanku, tiba-tiba nenek itu muncul tepat di hadapanku. Cuk, bangun Cuk. Aku berusaha membuka mata setelah menahan emosi melihat Yusuf dikejar Buto itu. Nek, Cuk, tenangkan pikiranmu. Baca basmalah 3 kali, kemudian takbir. Aku pun mengikuti anjuran nenek itu. Aku tenangkan diri dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, 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 Allahu Akbar. Badanku kembali seperti semula. Aku pun bangkit dan berdiri. Lalu nenek itu, Cuk, berusahalah, yakinkan hatimu akan menghancurkan Buto itu atas izin Allah semata. Saya pun menjawab, baik Nek, saya akan berusaha sekuat saya Nek. Aku berlari mengejar Yusuf sama Buto itu dan berhenti tepat di depan pohon besar yang menjadi persinggahan Buto itu. Saya melihat Yusuf dan Buto itu tidak terlihat, tapi saya diserang oleh anak buah Buto itu. Saya duduk, menenangkan pikiran, memantapkan hati untuk bisa melenyapkan Buto itu. Saya baca bismillah 3 kali dan lalu beristighfar.
pedangku terbang dan menghabisi semua anak buah buto itu. Dan setelah semua terkalahkan, buto itu pun muncul di hadapanku dengan mata merah yang menyala. Anak muda, kamu terlalu mencampuri urusan orang lain. Sekarang aku tidak akan main-main. Mati kamu di tanganku. Buto itu pun menyerangku dengan begitu brutalnya. Saya kembali dilemparnya, tapi saya coba untuk tetap tenang. Kamu bukan tandinganku, anak muda. Semua warga kini berkumpul melihat pertarunganku dengan buto itu. Saya bangkit, duduk dan mencoba membaca bacaan yang disuruh oleh nenek itu. Pedang itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang begitu terang. Buto itu pun terkejut. Ternyata kamu memang titisan Seto, keparat. Tapi kamu masih terlalu muda, anak ingusan. Kalau kamu bermimpi untuk mengalahkanku. Saya tetap tenang, duduk dan membaca amalan lain yang aku pelajari di pesantren dulu, yang aku dapatkan dari guru kebatinanku. Dan secara gaib, perempuan cantik dan seksi dengan tubuh yang sangat indah muncul di tengah-tengah konsentrasiku. Dia memelukku dan berbisik, "Mas, sudahlah, kamu lupakan pertarungan ini. Kamu ikuti saja denganku. Kita nikmati malam ini berdua." Dia terus mengucapkan kata-kata yang merayuku dan menciumku. "Siapa kamu? Lepaskan pelukanmu." "Saya Maria, Mas, perempuan yang ingin kamu nikahi." Sambil tersenyum tipis, dia kembali menciumku. Jujur, secara normal, hasrat laki-lakiku bangkit dan ingin mengikutinya, menikmatinya. Maryam pun tersenyum tipis dan manja kepadaku. Aku bangkit dan berjalan mengikuti arah Maryam. Buto itu tertawa terbahak-bahak, menghinaku. Jadilah budakku, anak muda. Angin berhembus kencang dan terdengar suara yang tidak asing di telingaku. Cucu, sadarlah istighfar dan kembalilah ke tugasmu. Jangan kamu ikuti wanita iblis itu. Aku pun seketika tersadar dan beristighfar. Anak muda, rupanya kamu sudah bosan hidup. Buto itu sambil menatapku. Hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan di tangan kamu, Buto Jahanam. Terjadilah pertarunganku dengan buto itu hingga tibalah saat pedangku berhasil menusuk tepat di jantung buto itu. Buto itu mengerang, tubuhnya mulai terbakar, perlahan demi perlahan hangus menjadi debu, musnah seketika. Saya pun berteriak, Yusuf, kamu di mana?" Sebuah api mulai terlihat melahap bangunan mewah itu, dan terdengar suara Yusuf meminta tolong dari dalam rumah. Tolong. Akhirnya aku dibantu para warga sekitar mencari Yusuf di dalam rumah yang apinya mulai bertambah besar. Yusuf pun tertolong. Azan subuh berkumandang. Saya dan warga bergegas meninggalkan rumah perempuan cantik yang sempat membuatku bergairah. Kami pun melakukan sholat subuh berjamaah di tanah lapang, bukti rasa syukur kami kepada Allah yang telah membantu kami. Pagi pun tiba. Setelah selesai sarapan, saya dan tim bersiap-siap untuk pulang, dengan diiringi warga yang terus mengucapkan rasa terima kasih kepada saya dan juga tim saya. "Pak Ustadz, saya selaku kepala desa di sini mewakili warga untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan tim atas bantuannya terhadap kampung ini." "Iya Pak, sama-sama.
Berterima kasihlah kepada Allah, jangan kepadaku. Yusuf pun datang memelukku. Lalu saya bertanya kepada Yusuf, apakah dia ingin ikut denganku? Lalu Yusuf pun menjawabnya dengan kata iya. Kemudian menoleh kepada ayahnya, dan saya menghampiri ayahnya. Ayahnya pun mengiyakan atas keinginan anaknya itu. Dan kini tibalah saatnya. Kami pun berpamitan dan berangkat meninggalkan kampung itu. Sebuah kampung yang sejuk, indah, tenang, tapi ternyata menyimpan sebuah cerita tumbal ketamakan dunia dari manusia yang tidak pernah bersyukur. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Semoga kisah ini bisa membuat kita berpikir positif dengan tidak menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya di dunia. Tetap semangat, berusaha keras, dan terus berdoa. Ingat, doa tanpa usaha itu sia-sia. Usaha tanpa doa juga percuma saja. Kalaupun sukses jika tanpa doa, kesombongan akan menghampiri kita. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa berikan komentar positif agar channel ini bisa tumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Dan juga nantikan cerita horor berikutnya di channel kesayangan kita ini, Ngulik Horor. Bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.